Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betty Apriyani, mahasiswa program studi Profesi Nurse Angkatan 25, Stika Surya Global Yogyakarta tahun 2020. Video ini dibuat guna memenuhi tugas individu stase keperawatan gawat darurat. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai mekanisme trauma pada kegawat daruratan. Sebelum memasuki materi, apa sih itu trauma? Trauma menurut National Committee for Injury Prevention and Control adalah kerusakan yang tidak disengaja atau disengaja pada tubuh yang disebabkan oleh panjatan akut terhadap tenaga panas, mekanis listrik atau kimia, atau tidak adanya kebutuhan esensial seperti panas atau oksigen. Mekanisme cedera terdiri dari cedera langsung, misalnya kepala dipukul menggunakan martil, kulit kepala bisa robek, tulang kepala bisa retak atau patah, dapat mengakibatkan pendarahan di otak. Yang kedua, cedera perlambatan atau deselerasi. Misalnya pada kecelakaan motor membentur pohon, setelah badan berhenti di pohon, maka organ dalam akan tetap bergerak maju. Jantungan kan terlepas dari ikatan aorta sehingga dapat mengakibatkan ruptur aorta. Yang ketiga, cedera percepatan atau akselerasi. Misalnya bila pengendara mobil ditabrak dari belakang. Misalnya juga tabrakan dari belakang biasanya kehilangan kesadaran sebelum tabrakan dan sebagainya. Yang keempat, trauma kompresi, di mana terjadi bila bagian depan dari badan berhenti bergerak, sedangkan bagian dalam tetap bergerak ke depan. Organ-organ terjepit dari belakang oleh bagian di belakang dinding torak abdominal dan kolumna vertebralis, dan di depan oleh struktur yang terjepit. Pada organ yang berongga dapat terjadi apa yang trauma. Untuk anamnesis yang berhubungan dengan fase ini meliputi yang pertama, tipe kejadian trauma, misalnya tabrakan kendaraan bermotor, jatuh, atau trauma atau luka tembus. Yang kedua, perkiraan intensitas energi yang terjadi, misalnya kecepatan kendaraan, ketinggian dari tempat jauh, kaliber atau ukuran senjata. Yang ketiga, jenis tabrakan atau benturan terjadi pada penderita, misalnya mobil, pohon, pisau, atau yang lain-lainnya. Jenis trauma ada 3, yang pertama trauma tumpul, yang kedua trauma tembus, dan yang ketiga trauma ledakan. Di mana trauma tumpul, trauma yang paling sering dikaitkan dengan tabrakan kendaraan bermotor, mobil versus tabrakan pejalan kaki, tabrakan sepeda motor, kegiatan yang berhubungan dengan olahraga dan jatuh. Cedera terjadi dari banyak faktor termasuk kecepatan dampak, jarak berhenti, percepatan atau perlambatannya, dan luas permukaan yang terkena. Pada tabrakan mobil, penderita yang berada di dalam mobil akan mengalami beberapa benturan atau collision berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama ada primary collision. Hal ini terjadi pada saat mobil baru menabrak dan penderita masih berada pada posisi masing-masing. Tabrakan dapat terjadi dengan cara tabrakan frontal, tabrakan samping, tabrakan dari belakang, atau tabrakan terbalik. Untuk tabrakan frontal ada beberapa fase. Fase pertama, pada tabrakan depan, bagian bawah penderita bergeser ke depan. Biasanya lutut akan menghantam dashboard dengan keras yang menimbulkan bekas benturan pada dashboard tersebut. Dan kemungkinan cedera yang akan terjadi yaitu patah tulang paha, dislokasi sendi panggul, dislokasi lutut, atau bahkan patah tulang lutut. Untuk fase kedua, bagian atas penderita lutut bergeser ke depan sehingga dada dan atau perut akan menghantam setir. Kemungkinan cedera yang akan terjadi yaitu cedera abdomen sampai terjadinya pendarahan dalam karena terjadinya perlukaan atau ruptur pada organ seperti hati, limpa, lambung, dan usus. Yang dua, cedera pada dada seperti patah tulang, rusuk, dan tulang dada. Selain itu, ancaman terhadap organ dalam rongga dada seperti paru-paru
jantung, dan aorta. Untuk fase ketiga, tubuh penderita akan naik, lalu kepala membentur kaca mobil bagian depan atau bagian samping. Kemungkinan cedera yang akan terjadi yaitu cedera kepala, berat, sedang, ringan, patah tulang leher, atau fraktur servikal. Fase keempat, yaitu setelah muka membentur kaca, penderita kembali terpental ke belakang duduk. Perlu mendapat perhatian khusus apabila kursi mobil tidak tersedia headrest karena kepala akan melenting di bagian atas sandaran kursi. Kondisi ini semakin parah apabila penderita terpental keluar dari kendaraan. Dan kemungkinan cedera yang akan terjadi yaitu patah tulang belakang servikal koksikis karena proses duduk yang begitu cepat sehingga menimbulkan beban berlebih pada tulang belakang. Patah tulang leher karena tidak ada headrest. Multiple trauma apabila penderita terpental keluar dari kendaraan. B. Pada tabrakan benturan samping, mungkin akan terjadi fraktur terbuka atau tertutup tungkai bawah. Kalau sepeda atau motor tertabrak oleh kendaraan yang bergerak, maka akan rawan untuk mengalami tipe trauma yang sama dengan pemakai mobil yang mengalami tabrakan samping. Pada tabrakan samping, pengendara juga akan terpental karena kehilangan keseimbangan sehingga akan menimbulkan cedera trauma. Selain itu, kemungkinan cedera pada tabrakan samping ini yang akan terjadi yaitu fraktur servikal, fraktur iga, fraktur paru, trauma hati atau limfa, trauma pelvis, trauma skeletal. C. Tabrakan dari belakang. Kendaraan tersebut penumpangnya mengalami percepatan atau akselerasi ke depan oleh perpindahan energi dari benturannya. Badan penumpang akan terakselerasi ke depan sehingga kepalanya seringkali tidak terakselerasi, sehingga akan mengakibatkan hiperekstensi leher. Apabila sandaran kursi kendaraan tidak memiliki headrest, sehingga struktur penumpang leher mengalami perenggangan yang berlebihan dan menyebabkan terjadinya whiplash injury atau gaya pecut. Kemungkinan yang akan terjadi yaitu fraktur servikal. D. Tabrakan terbalik atau rollover. Tabrakan ini biasanya penumpangnya dapat mengenai atau terbenturnya pada semua bagian dari kompartemen penumpang. Kemungkinan cedera yang akan terjadi yaitu multiple trauma, waspadai kemungkinan cedera tulang belakang, dan fraktur servikal. 2. Secondary collision, di mana setelah terjadi tabrakan, penderita menabrak bagian dalam mobil atau sabuk pengaman. Perlukaan yang mungkin timbul akibat benturan akan sangat tergantung dari arah tabrakannya. 3. Tertiary collision, setelah penderita menabrak bagian dalam mobil, organ yang berada dalam rongga tubuh akan robek dari alat pengikatnya dalam rongga tubuh tersebut. 4. Subsidiary collision, kejadian berikutnya adalah kemungkinan penumpang mobil yang mengalami tabrakan terpental ke depan atau keluar dari mobil. Selain itu, barang-barang yang berada dalam mobil turut terpental dan menambah cedera pada penderita. Kemungkinan cedera yang akan terjadi yaitu multiple trauma, trauma kepala, trauma organ dalam, trauma fraktur servikal. Trauma kompresi. Trauma kompresi terjadi bila bagian depan dari belakang berhenti bergerak, sedangkan bagian dalam tetap bergerak ke depan. Organ-organ terjepit dari belakang oleh bagian belakang dinding toraks abdominal dan kolum vertebralis, dan di depan oleh struktur yang terjepit. Pada organnya berongga dapat terjadi apa yang menjadi trauma. Mekanisme trauma yang terjadi pada pengendara sepeda motor dan sepeda meliputi benturan frontal, benturan lateral, benturan lying leg, big down, helm. Selain itu, trauma karena sabuk pengaman. Bisa terjadi ruptur organ dalam perut,
Trauma pada pejalan kaki versus kendaraan, di mana pejalan kaki tertabrak oleh mobil, kemudian terbentur oleh bumper mobil, selanjutnya pejalan kaki lempar ke jalan. Pada pejalan kaki versus kendaraan harus dibedakan menurut tinggi badan korban, dewasa atau anak-anak. Pada orang dewasa, benturan pertama oleh bumper mobil sedan pada kaki bawah. Ketika korban terjatuh ke depan, benturan kedua dengan badan mobil akan mengenai paha dan panggul. Pada anak, akan mengenai paha atas dan pelvis. Ketika korban terjatuh ke depan, benturan kedua mengenai abdomen dan toraks. Akhirnya ketika korban terjatuh ke jalan, kepala akan membentur terlebih dahulu. Benturan sepeda motor. Pemakaian helm sangat penting karena akan mencegah cedera kepala yang menyebabkan 75% kematian. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah kerusakan sepeda motor, jalan tergelincir, dan kerusakan objek yang tertabrak. Harus juga dicurigai adanya multiple trauma. Walaupun penggunaan helm untuk melindungi kepala agak terbatas, namun penggunaannya jangan diremehkan. Helm didesain untuk mengurangi kekuatan yang mengenai kepala dengan cara mengubah energi kinetik benturan melalui kerja deformasi dari bantalannya dan diikuti dengan mendistribusikan kekuatan yang menimpa tersebut seluas-luasnya. Secara umum, petugas gawat daruratan harus berhati-hati dalam melepas helm korban kecelakaan roda 2, terutama pada kecurigaan adanya fraktur servikal. Harus tetap menjaga kestabilan kepala dan tulang belakang dengan cara teknik fiksasi yang benar. Trauma ledakan. Ledakan terjadi sebagai hasil perubahan yang sangat cepat dari suatu bahan dengan volume yang relatif kecil, baik padat, cair, ataupun gas. Produk gas ini yang secara cepat berkembang dan menempati suatu volume yang jauh lebih besar daripada volume bahan aslinya. Bila mana tidak ada rintangan, pengembangan gas yang cepat ini akan menghasilkan suatu gelombang tekanan. Trauma ledakan dapat diklasifikasikan menjadi 3 mekanisme kejadian trauma, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Trauma ledakan primer merupakan hasil dari efek langsung gelombang tekanan dan paling peka terhadap organ-organ yang berisi gas. Membrana timpani adalah yang paling peka terhadap efek primer ledak dan mungkin mengalami ruptur bila tekanan melampaui 2 atmosfer. Jaringan paru akan menunjukkan suatu kontusi, edema, dan ruptur yang dapat menghasilkan pneumotoraks. Cedera ledakan primer, cedera ledakan sekunder, ruptur alveoli dan vena pulmonalis dapat menyebabkan emboli udara dan kemudian kematian mendadak. Pendarahan intraokuler dan ablasio retina merupakan manifestasi okuler yang bisa terjadi. Demikian juga ruptur intestinal. Trauma ledakan sekunder merupakan hasil dari objek-objek yang melayang dan kemudian membentur orang di sekitarnya. Trauma ledakan tersier terjadi bila orang di sekitar ledakan terlempar dan kemudian membentur suatu objek atau tanah. Trauma ledak sekunder dan tersier dapat mengakibatkan trauma baik tembus maupun tumpul secara bersamaan. Trauma tembus dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, senjata dengan energi rendah. Contohnya, senjata dengan energi rendah adalah pisau dan alat pemecah es. Alat ini menyebabkan kerusakan hanya karena ujung tajamnya. Karena energi rendah, biasanya hanya sedikit menyebabkan cedera sekunder. Cedera pada penderita dapat diperkirakan dengan mengikuti alur senjata pada tubuh. Saat menilai penderita dengan luka tusuk, jangan diabaikan kemungkinan luka tusuk multiple. Inspeksi dapat dilakukan di lokasi dalam perjalanan ke rumah sakit atau saat tiba di rumah sakit, tergantung pada keadaan di sekitar lokasi dan kondisi pasien. 2. Senjata dengan energi menengah dan tinggi. Senjata dengan energi menengah contohnya adalah pistol, sedangkan senjata dengan energi tinggi yaitu senjata militer dan senjata untuk berburu. Semakin banyak jumlah mesiu, maka akan semakin meningkat kecepatan peluru dan energi kinetiknya. Kerusakan jaringan tidak hanya
daerah yang dilalui peluru, tetapi juga pada daerah di sekitar alurnya, akibat tekanan dan renggangan jaringan yang dilalui peluru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.